Bercerita itu seperti membangun sebuah rumah loh. Kamu harus mendesain dan mempersiapkan struktur bangunan yang tepat agar rumahmu bisa menjadi bangunan yang bisa kamu tinggali. Sama seperti bercerita, kamu harus tahu struktur teks dan struktur kebahasaannya agar kamu bisa bercerita baik itu secara lisan ataupun tertulis. Nah, kamu pasti pernah bercerita atau mendengarkan orang lain bercerita kan? Ada yang bercerita tentang pengalamannya, ada yang bercerita tentang kegiatan rutinnya sehari-hari, ada juga yang bercerita tentang bagaimana dia membuat sesuatu, dan cerita-cerita lainnya. Nah, dalam bahasa Inggris, cerita-cerita ini ditulis dengan struktur teks dan struktur kebahasaan yang berbeda-beda loh. Pertanyaannya, kamu sudah tahu atau belum struktur teks dan struktur kebahasaan untuk menuliskan cerita-cerita itu tadi? Nah, ayo disimak video pembelajaran menulis atau bercerita dengan recount teks berikut ini. Recount teks adalah teks yang digunakan untuk menceritakan kejadian-kejadian lampau sesuai dengan urutan waktu kejadian. Jadi misalnya kalian menceritakan kejadian-kejadian tentang liburan kalian, maka kalian harus menceritakan kejadian-kejadian itu secara urut ya. Ketika bercerita menggunakan recount text, kamu harus mengikuti struktur teks atau susunan penulisan teksnya. Yang pertama, kamu harus menyusun orientation atau pengenalan latar cerita, seperti siapa saja yang terlibat di cerita kamu, kapan waktu terjadinya, dan di mana kejadiannya. Yang kedua, kamu susun series of event-nya atau urutan kejadian-kejadian dalam ceritanya. Ingat ya, harus kamu susun berdasarkan urutan waktu kejadian sehingga orang akan lebih paham dengan isi cerita kamu. Yang ketiga, kamu sampaikan reorientation atau pendapatmu mengenai kejadian yang kamu ceritakan tadi. Misalnya, kamu bercerita mengenai liburan kamu dan kamu merasa senang dan ingin melakukan kegiatan yang sama ketika liburan lagi nanti. Satu hal yang harus kamu tahu juga nih, kalau tata bahasa untuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu berbeda. Karena recount text ini ditulis dalam bahasa Inggris, maka ada struktur kebahasaan yang harus kamu tahu juga. Yang pertama, kalimat yang disusun untuk bercerita menggunakan pola kalimat simple past tense dengan rumus kalimat subject plus verb to plus complement. Seperti pada kalimat I went to Loksado last holiday. Di sini I sebagai subjek kalimat, when sebagai verb to, dan last holiday sebagai complement. Penggunaan pola kalimat simple past tense ini biasanya menggunakan penanda waktu seperti yesterday, ago seperti pada a minute ago, atau last seperti pada last holiday. Selain itu, biasanya pada cerita-cerita recount text menggunakan kata hubung seperti next, later, after, before, when, atau first, second, dan lain-lainnya. Nah, setelah kamu tahu struktur teks dan struktur kebahasaan dari recount text, kamu tentunya akan lebih mudah mengembangkan cerita tentang pengalaman yang sudah kamu lalui dan kamu alami. Mulailah dengan orientation, lalu lanjutkan dengan serangkaian series of event, dan akhiri dengan reorientation. 1 menit bisa belajar apapun, kapanpun, dan dimanapun yang kamu mau.